Tes, tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Ya, so di video kali ini masih dengan pembahasan untuk tes formatif di modul ke-6 untuk aljabar linear elementer 1. Dan kita akan masuk ke tes formatif pertama. Jadi ini tes formatif pertama terkait dengan modul ke-6 ini lebih ke dasar-dasar vektor ya sebenarnya. Oke, so untuk diketahui vektor A ini, vektor B ini, jadi ini adalah vektor satuannya, vektor posisi. Nah, bedanya vektor posisi dengan vektor satuan, hati-hati. Nah, nomor satu yang ditanyakan adalah panjang vektor A, ya. Ini vektor satuannya, ingat ya. Ya udah, panjang vektor A itu ya sebenarnya tinggal pakai rumus Pythagoras sebenarnya. Jadi panjang vektor A itu dilambangkan dengan seperti ini sebenarnya, dengan tanda mutlak, yaitu adalah akar kuadrat daripada gitu ya. Sebenarnya sama kayak dua dimensi. Kalau dua dimensi kan udah jelas banget pakai Pythagoras ya. Ya sebenarnya kalau tiga dimensi pun juga serupa. Sebenarnya kalau kalian perhatikan di bentuk kubus, kubus kan panjang, ya kan? Nah, panjang. Kemudian ada lebar, ada tinggi. Nah, kemudian kalau misalnya ditanya bagaimana cara mencari diagonal ruangnya, ya kan? Misalnya kita anggap diagonal ruangnya itu dari pojok sini sampai ke pojok sini nih, ya. So berarti kan kita harus butuh segitiga. Kita butuh segitiga karena dia miring kan. Segitiganya mana? Ini sama ini. Nah, ini adalah tinggi, ya dong. Nah, terus untuk mencari yang di bawah ini, yang di bagian sini, kita butuh segitiga yang di bawahnya lagi. Ya dimana ini segitiga siku-siku, ini panjang, ini lebar. Berarti kalau kita misalkan ini X, berarti apa? X sama dengan akar kuadrat daripada P kuadrat tambah L kuadrat. Berarti X-nya adalah ya ini. Kemudian kalau kita mau mencari panjang diagonal ruangnya, alias kita kasih simbol DR deh. Nah, DR itu kan berarti sama dengan akar kuadrat daripada apa? X kuadrat. X kuadrat tambah T kuadrat. Nah, berarti DR-nya sama dengan akar kuadrat daripada P kuadrat tambah L kuadrat. Oke, jangan lupa ini ada akarnya loh ya. P kuadrat tambah L kuadrat dipangkatkan dengan 2 tambah T kuadrat. Berarti DR-nya sendiri sama dengan akar kuadrat daripada P kuadrat tambah L kuadrat. Karena kalau akar kuadrat dipangkatkan 2 ya hasilnya angka dalamnya lagi. Contohnya akar 3 kali akar 3 itu kan adalah akar 9. Nah, atau sama dengan hasilnya adalah 3, yaitu adalah angka dalamnya itu sendiri. Ditambah, lanjut lagi ke sini, P kuadrat tambah L kuadrat berarti ditambahkan dengan T kuadrat. Nah, ya kan? Jadi pengerjaan itu kurang lebih seperti ini. Ya sudah, berarti cuman karena berhubung ini kita nggak perlu gambar, ya jadi kita bisa pakai pendekatan seperti ini ya, seperti mencari diagonal ruang pada sebuah balok. Ya udah, berarti langsung aja akar 3 kuadrat. Akar 3 kuadrat ditambahkan dengan min akar 2 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. So berarti panjang vektor A-nya itu adalah akar kuadrat daripada 3 tambah dengan 2 ya, ditambahkan dengan 4. Berarti panjang vektor A-nya sendiri itu setara dengan yang namanya akar 9 atau sama dengan 3. Maka jawaban soal nomor 1 adalah yang C. Nah, kemudian lanjut ke soal nomor 2, yaitu adalah terkait dengan vektor satuan A. Nah, vektor satuan A itu ya, vektor satuan A itu bisa kita peroleh dengan cara vektor A-nya itu dikalikan dengan panjang vektor A-nya. Ya udah, berarti panjang vektor satuannya sendiri. Oke, ini mungkin saya hapus terlebih dahulu ya, karena kan ini cuma sekedar coret-coretan. Oke, berarti jadinya sama dengan ya akar 3 terus koma min akar 2 koma 2 dikalikan dengan yang namanya 1/3. Berarti hasilnya apa? Ya hasilnya adalah akar 3/3 koma min akar 2/3 koma 2/3. Nah, jawabannya adalah seperti ini ya. Maka jawaban soal nomor 2 itu adalah yaps yang D. Nah, lanjut nomor 3. Nomor 3
di sini diminta vektor satuan B. Ya udah, vektor satuan B itu berarti sama aja kayak ya vektor B-nya dikalikan dengan panjang vektor B-nya. Nah, namun sayangnya kan panjang vektor B-nya belum ada nih. Ya udah, kita cari dulu. Sama dengan akar kuadrat daripada ini vektor posisinya itu setara dengan yang namanya 3/2 koma min 3, 3 ya. Oke, jadinya 3/2 kuadrat tambah dengan min 3 kuadrat tambah dengan 3 kuadrat. Oke, berarti panjang vektor B-nya adalah akar kuadrat daripada 9/4 ditambah dengan 9 ditambah dengan 9. Berarti panjang vektor B-nya adalah akar kuadrat daripada, nah ini gimana nih? Ya sederhanain dulu aja, berarti ini per 4 ya kan, ini kan 9/1 ya, jadinya berarti ini 9 ditambah dengan yang namanya 36 tambah 36. So berarti panjang vektor B nya sendiri itu sama dengan akar kuadrat daripada min 4, ini 36 tambah 36 kan 72 tambah 9 81. Berarti akar kuadrat daripada ini adalah ya akar 81 itu 9/2. Nah, karena apa? Karena berdasarkan sifat akar ya. Kalau akar daripada M per N itu sama dengan akar kuadrat dari M per akar kuadrat daripada N. Yaudah, langsung kita masukkan bahwasanya vektor B-nya itu sendiri adalah 3/2 koma min 3, 3 dikalikan dengan yang namanya 9/2. Tuh. Jadinya berarti ini 3/2 dikalikan dengan ini dikalikan dengan 1/9/2. Jadinya adalah 3/2 koma min 3, 3 dikalikan dengan 2/9. Berarti 3/2 kali 2/9 itu hasilnya /adalah 6/18 deh saya tulisnya. Jadi atas kali atas, bawah kali bawah aja deh. Ini jadinya adalah min 6/9, terus ini 6/9. Dan ternyata ini kan bisa diperkecil lagi, ya bisa disederhanakan lagi. 6/18 jadi 1/3, sama-sama bagi 6. Terus ini jadi adalah min 2/3, sama-sama dibagi 3. Dan ini juga sama-sama dibagi 3, jadi 2/3. Maka vektor satuan dari B itu adalah 1/3, min 2/3, 2/3. Maka jawabannya adalah yaps yang B. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, kita lanjut ke soal nomor 4 terlebih dahulu. Untuk nomor 5 sampai 7 ini sama nomor 8 ya nanti terpisah. Oke, untuk nomor 4. Nah, oke, jadi untuk nomor 4 kita punya vektor posisi, ya ini anggap aja itu sebuah vektor lah ya. A, B sama C, yang dimana ditanya A ini bukan, ini dot ya, ini dot. Nah, oke. Berarti sebenarnya ini berdasarkan perkalian sifat dot itu sebenarnya bisa kita kalikan biasa sebenarnya. Cuman daripada capek-capek ya udah kita cari aja dulu B kurang 2C-nya dulu, nanti barulah kita kalikan dengan dot, kita lakukan operasi dot produknya. Ya udah, B-nya mungkin ini mungkin saya enaknya pakai matriks saja ya, biar biar nggak terlalu kebanyakan koma-komaan gitu ya. 2 kali 1,2,0 gitu ya. Nah, berarti jadinya B kurang 2C-nya itu setara dengan yang namanya 2 min 1, 4 minus daripada 2, 4, 0. Sama dengan berarti 2 kurang 2 itu 0, min 1 kurang 4 itu min 5, 4 kurang 0 itu adalah 4. Nah, kalau udah berarti ini A-nya dikali sama ini gitu ya. A dot B kurang 2C itu sama aja kayak A-nya adalah 1, 3 min 2 dot 0 min 5, 4. Ya udah, sebenarnya cara ngitungnya gampang, tinggal kalikan masing-masing sumbu. Ya jadi sumbu X sama sumbu X, kemudian nanti kalau udah dijumlahkan. Jadinya berarti ini 1 kali 0 ditambah dengan 3 kali dengan min 5 ditambah dengan yang namanya min 2 dikalikan dengan 4.
Berarti ini jawabannya adalah 0 dikurang dengan 15 dikurang 8. Jawabannya adalah min 23. Maka jawaban soal nomor 4 adalah yaps yang A. Ya. Nah, itu kalau kita mau menghitung biasa. Nah, tapi kita ada pendekatan lain bahwasanya untuk A dot B itu apabila diketahui panjangnya, itu kita bisa menggunakan pendekatan panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B dikalikan dengan kosinus sudutnya, ya. Oke. Ya udah, makanya dari sini nomor 5, 6, 7 ada hubungannya dengan ini, ya. So berarti kalau kita lihat ternyata kita butuh panjang vektor, kita butuh perkalian dot produknya. Ya udah, berarti nomor 4 ini bakal kita hapus terlebih dahulu, ya. Oke. So ini saya taruh sini aja kali ya. Saya taruh pojokan. Oke. Jadi berarti mau nggak mau kita harus cari dulu nih. Ini A, B, A, C, B, C. Berarti kita harus nyari panjang ketiga-tiganya ya. Mau nggak mau. Oke, berarti untuk panjang vektor A sendiri berarti akar kuadrat daripada 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Berarti panjang vektor A-nya itu sama dengan akar 3. Ya kan, karena apa? 1 tambah 1 tambah 1 ya. Oke, kemudian untuk panjang vektor B. Oke, mungkin ini saya taruh di sini aja kali ya. Nah, oke, kemudian panjang vektor B sama dengan akar kuadrat daripada 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat. Nah, berarti panjang vektor B-nya adalah akar 5. Karena 4 tambah 1 tambah 0 hasilnya 5. Kemudian untuk panjang vektor C-nya itu sama dengan akar kuadrat daripada apa? Min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Nah, ini kuadrat semua ya, jangan lupa. Berarti panjang vektor C-nya adalah 1 tambah 4, 5 tambah 4, 9. Berarti akar 9 itu sama dengan 3. Yaudah, berarti langsunglah kita masukkan bahwasanya, oke, untuk nomor 5 ya, untuk nomor 5 terlebih dahulu. Untuk A dot B ya, A dot B-nya itu berapa sih? Ya udah. Berarti A dot B-nya itu adalah 1 min 1 1 dot B-nya itu adalah 2 1 0. Berarti ini sama aja kayak 1 kali 2 tambah min 1 kali 1 tambah 1 kali 0. Berarti jadinya adalah 2 kurang 1 tambah 0, jawabannya adalah 1. Ya udah, berarti kalau kita berarti untuk mencari ininya adalah A dot B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B dikali dengan cos theta. 1 sama dengan panjang vektor A-nya adalah akar 3 kali dengan akar 5 dikalikan dengan cos theta. Berarti jadinya 1 sama dengan akar 15 kali cos theta. Berarti 1 per akar 15 sama dengan cos theta. So di sini bisa kita dapatkan bahwasanya untuk mencari nilai cos theta ini kan adalah sebesar akar 15 itu kan berarti hampir 4 ya, 0 komaan nih. Nah, cos berapa yang hasilnya 0 komaan itu masih ada di antara 0 sampai 90. So berarti bisa kita pastikan kalau emang kita buat ini daripada cos 0 itu kan either kalau nggak di kuadran 1 ataupun kuadran 4 ya. Tapi ingat, kita kan mikirnya karena ini dia positif, kita anggap dia masih kuadran 1 aja dulu. Dan kalau kita bikin sudut dari di kuadran 1 dan ingat ini dari sumbu X positif, maka nanti ini gambarnya apa? Ya, segitiga lancip ya. Jadi jawabannya adalah yang A untuk nomor 5. Nah, lanjut ke soal nomor 6. Nomor 6 ya, A dot C. Oke, A dot C nya kita cari dulu. Berarti ingat ya, ini kuadran 1 2 3 4. Asal saja tahu caranya. Oke, A dot C nya sendiri, A nya adalah 1 min 1 1 dot daripada C nya adalah min 1 2 2.
Berarti jadinya adalah min 1 kali min 1 min 1, ya kan? Ditambah sama min 1 kali 2 adalah min 2. 1 tambah 1 kali 2 itu 2. Berarti ditambah dengan 2. Berarti ini otomatis ini habis. Jawabannya adalah min 1. Berarti ya A dot C sama dengan panjang A kali panjang C dikalikan dengan cos theta. Berarti min 1 sama dengan A-nya akar 3 kali dengan C-nya 3 dikalikan dengan cos theta. Berarti nilai cos theta-nya ini sama dengan minus 1 per 3 akar 3. Nah, di sini otomatis untuk nilai cos theta-nya sendiri itu sama dengan minus daripada sesuatu gitu kan ya. Nah, berarti either kalau enggak di kuadran 2 atau kuadran ketiga. Karena untuk cos ini dia bernilai negatif ya kalau enggak 2 dan 3 gitu. Nah, kalau 2 otomatis karena gini, ini kan lancip tumpul siku-siku ya kan. Nah, oke, berarti kalau misalnya kita anggap di kuadran ketiga dan kita ukur dari sini, nah sama dibandingin kalau misalnya kita bikin di sini sampai ke sini, maka udah jelas bahwasanya apa? Ya sudut tumpul namanya. Jadi nomor 6 jawabannya adalah yang B. Nah, tapi kalau emang kalian mau cari nilai cos nilai sudutnya itu berapa, ya dipersilakan sebenarnya, ya. Cuman kalau kita lihat dari perkiraan nilai, karena kan untuk menentukan dia lancip, tumpul ataupun siku-siku, ya kalau lancip sama tumpul kan berdasarkan sudutnya itu ada di mana. Kalau misalnya tumpul itu kan begini, berarti ada di kuadran kedua dong garisnya atau vektornya. Ya udah, berarti kalau begitu nanti akan menghasilkan nilai cos yang negatif. Seperti itu ya. Oke, so untuk nomor 6 jawabannya B. Dan kita lanjut ke soal nomor, oke, ini nomor 8-nya kita hilangin dulu. Nah, untuk soal nomor 7, nah berarti B dot C dulu nih kita cari ya. Oke, B dot C, B-nya adalah 210 dot C-nya adalah min 1, 2, 2. Maka ini 2 kali min 1 itu min 2. 1 kali 2 berarti 2. 0 kali 2, 0 tambah 0. Maka jawabannya juga 0. So, kalau kita masukin B dot C sama dengan panjang vektor B dikalikan dengan panjang vektor C dikalikan dengan cos alfa misalnya. 0 sama dengan akar 5 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan cos alfa. Ya sebenarnya logikanya udah jelas banget bahwasanya ya 0 per 3 akar 5 sama dengan cos alfa. Berarti cos alfanya sama dengan 0. Nah, cos berapa hasilnya 0? Ya sudah jelas bahwasanya cos 90 derajat. 90 derajat itu adalah segitiga siku-siku. Nah, atau sudut siku-siku. Berarti nomor 7 jawabannya adalah yaps yang C ya. Karena ini alfanya adalah 90 derajat. Ya. Nah, kalau misalnya 0 itu kan sebenarnya ya ketika 90 derajat udah pasti. Nah, kalau untuk cos yang negatif itu tumpul. Tapi kita nggak peduli kan di sini tumpulnya berapa derajat kan. Nah, tapi kalau emang misalnya mau tahu ya tinggal pakai ini aja. Theta sama dengan inverse cos daripada 1 per akar 15. Tinggal kalian kalkulator aja ya. Bisa pakai acos atau inverse cos boleh. Karena banyak yang ada beberapa kalkulator yang penulisannya acos gitu ada. Oke, inverse cos daripada 1 per akar 15 per akar 15, maka jawabannya adalah 75,03. 75,04 ya. Sorry, 75,04. So, berarti kalau misalnya dia 75,04 derajat, ya sesuai dong sudut lancip kan. Nah, gitu. Kalau ini berarti tetanya sama dengan inverse cos daripada min 1 per 3 akar 3. Ya udah, tetanya berapa? Langsunglah kita hitung. Berarti inverse cos min daripada 1 per 3 akar 3. Jawabannya adalah 101,1.
Nah, 101,1 derajat ini sudut tumpul. Nah, kalau yang di sini sudutnya 90 derajat, termasuk siku seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 8 terlebih dahulu. Oke, untuk nomor 8, jika A, B, dan C adalah seperti ini, maka agar A tambah dengan sesuatu B dikalikan dengan K dikalikan dengan skalar K itu harus tegak lurus nih dengan C-nya. Berarti maka K-nya ini harus berapa? Ya udah, sebenarnya dari sini nih ada hubungannya dengan yang namanya ya, berarti kita tahu bahwasanya kan A dot B itu kan sama dengan panjang A kali panjang B dikalikan dengan cos theta. Nah, kalau misalnya kalau semisal A tegak lurus dengan B, maka tetanya sama dengan 90 derajat. Nah, kalau misalnya ini sama dengan 90 derajat, maka kalau dikali hasilnya kan cos 90 itu hasilnya 0. Berarti kalau dikali ini nanti hasilnya adalah A dot B itu akan sama dengan 0. Nah, jadi apa? Ya, jadi hasil perkalian dot antara dua vektor ini ya haruslah 0. Berarti A tambah dengan KB dot dengan vektor C gitu ya. Dot dengan vektor C itu haruslah sama dengan 0. Ya udah, berarti A-nya adalah, berarti ini sama aja kayak 1 min 21 ditambah dengan yang namanya K dikalikan dengan B-nya adalah 2 min 1 kali 1 ditambah dengan dikalikan dengan dot C, berarti ini dot C-nya. C-nya itu adalah 233, ini nanti hasilnya sama dengan 0. Yang artinya berarti nanti ini dikalikan dengan masing-masing ini kalau nanti dijumlahin harus 0 nih. Ya. Oke. Berarti jadinya untuk yang ini 1 ditambahkan dengan 2K ya. Terus kemudian min 2 dikurangkan dengan K, dan ini berarti 1 ditambahkan dengan K dot dengan 233 sama dengan 0. Berarti jadinya adalah 1 tambah 2K dikalikan dengan 2 gitu ya. Kemudian ditambah dengan 3 kali min 2 kurang K ditambah dengan 3 dikalikan dengan yang namanya 1 tambah K sama dengan 0. Berarti ini jadinya 2 ditambah dengan 4K dikurang dengan 6 kurang 3K tambah 3 tambah 3K sama dengan 0. Berarti ini habis. Berarti 4K 2 kurang 6 itu adalah min 4, min 4 tambah 3 itu adalah min 1 sama dengan 0. Berarti 4K nya ini harus sama dengan 1, berarti K nya ini adalah 1/4. Maka jawaban soal nomor 8 adalah yaps yang D ya. Nah, lanjut ke soal nomor 9. Nah, untuk soal nomor 9 sama nomor 10 ya ini nggak bisa kita jawab. Kenapa? Karena ini soalnya nggak lengkap. Ya, ini nggak tahu nih soalnya berapa, akar berapa sih soalnya gitu ya. Karena berhubung saya juga nggak punya buku versi cetaknya juga. Nah, oke, so kita lanjut ya. Jadi untuk nomor 9 sama 10 ini saya cari di versi ke edisi kedua, karena ini saya ngambil screenshot soalnya tuh dari edisi yang ketiga. Ternyata edisi ketiganya agak sedikit entah mungkin salah cetak atau gimana, atau mungkin di versi RBV-nya mungkin nggak muncul. Nah, tapi pas saya cek di edisi kedua itu soalnya masih sama, serupa. Nah, dan ternyata ya ini angkanya adalah akar 2. Ya sudah, berarti langsung kita kerjakan saja untuk soal nomor 9 dan nomor 10. Ya, oke. Untuk soal nomor 9-nya ditanya adalah proyeksi ortogonal. Nah, proyeksi ortogonal A pada B itu artinya berarti kita menghitung yang dimana A dot B. Jadi A pada B dibagi dengan panjang vektor B hasil dikuadratkan dikalikan dengan vektor B itu sendiri. Ya, jadi proyeksi vektor ortogonal A pada B itu artinya berarti gini. Misalnya ini saya punya vektor B, ini punya vektor A. Jadi patokan atau landasannya itu adalah vektor B-nya.
Nah, jadi setak tak 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 tak, maka ini adalah proyeksi ortogonalnya, yaitu adalah vektor C misalnya. Nah, ini adalah proyeksi vektornya. Oke, ya sudah, berarti tinggal kita cari aja nih si C-nya itu gimana, ya. Ya udah, berarti tinggal cari A dot B terlebih dahulu. Ya, berarti A dot B. Nah, berarti jadinya adalah 3 akar 2, 3 akar 3, 3 dot dengan yang namanya akar 2 min akar 3, 2, ya. So, berarti A dot B-nya ini setara dengan yang namanya 3 akar 2 kali 2, berarti 3 kali 2 ya, 6. Terus kemudian ini pasti kurang ya. 3 akar 3 kali akar 3, berarti 3 kali 3, 9. Nah, ditambah dengan 6. Maka jawabannya adalah A dot B-nya itu sama dengan 3, ya. Karena 12 kurang 9. Ya sudah, berarti langsung kita masukkan aja. Oh iya, panjang vektor B-nya juga belum ketahuan. Oke, panjang vektor B-nya. Panjang vektor B-nya itu setara dengan yang namanya akar kuadrat daripada akar 2 kuadrat ditambahkan dengan min akar 3 kuadrat tambah dengan 2 kuadrat. Nah, berarti panjang vektor B-nya adalah akar kuadrat daripada 2 tambah 3 tambah 4. Berarti 5 tambah 9, berarti panjang vektor B-nya adalah akar 9, melainkan 3 ya. Oke, berarti jadinya adalah 3 per 3. Ya, jadi A dot B per B, jadi ngikutin langsung aja ya, kita masukin 3 per 3 dikalikan dengan vektor B-nya. Vektor B-nya. Vektor B-nya adalah akar 2, min akar 3, 2. Berarti ya sama aja dong ya kan, karena ini hasilnya 1. Ya udah, berarti hasil proyeksi vektornya adalah akar 2. Wait, dulu. Apakah ada yang salah ngitung saya? 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 3 kali 2, 6. Ah, ya my bad. Kan kuadrat ya. Ah, ini jadinya 3 kuadrat nih. Nah, berarti jadinya kalau ini 3 kuadrat kan hasilnya berarti 3 per 9 dong ya. Nah, 3 per 9 dikali dengan akar 2, min akar 3, 2. Berarti ini coret 1, ini coret 3. Berarti vektor proyeksi vektornya adalah akar 2 per 3, min akar 3 per 3, 2 per 3. Jadi jawaban soal nomor 9 adalah yaps yang B ya. Oke, jadi itu diperbaiki aja soalnya. Nah, lanjut ke soal nomor 10. Oke, soal nomor 10 kita punya informasi, ditanya komponen A yang tegak lurus dengan B itu yang mana. Nah, ya udah, berarti mau nggak mau. Nah, untuk soal nomor 10 ini kita bisa cari dengan menggunakan yang namanya vektor A dikurangkan dengan proyeksi vektor A terhadap B ya. Jadi mungkin ini penulisannya untuk nomor 9 bisa kita tulis begini ya. Proyeksi vektor A terhadap B, terhadap vektor B itu hasilnya adalah ya akar 2 per 3 di koma min akar 3 per 3, 2 per 3 ya. Nah, kalau misalnya ini berarti tinggal kita hitung aja, berarti jadinya adalah 3 akar 2 ya kan, terus 3 akar 3, terus 3 kemudian dikurang dengan yang namanya akar 2 per 3 atau sepertiga akar 2 juga boleh. Terus habis itu min sepertiga akar 3, terus 2 per 3. Ya udah, tinggal kita hitung aja satu-satu. 3 akar 2 kurang sepertiga akar 2, berarti 3 kurang sepertiga. Ini kan per 1 ya, jadinya per 3, 9 kurang 1, jadinya 8 per 3. Jadinya berarti 8 akar 3, 8 per 3 akar 2 gitu ya, 8 per 3 akar 2. Kemudian lanjut lagi, 3 kurangkan ditambah sepertiga ya, jadinya 3 tambah sepertiga, berarti ini 3, 9 tambah 1, jadinya berarti 10 per 3 akar 3. Ini 3 dikurang 2 per 3. Nah, berarti jadinya per 3, 29 ya, 9 kurang 2, berarti 7 per 3. Atau ini bisa kita tulis dalam bentuk horizontalnya, yaitu adalah 8 per 3 akar 2,
10 per 3 akar 2, 7 per 3. Jadi jawaban soal nomor 10 itu adalah Yapsiang A ya. Jadi untuk mencari komponen yang tegak lurus dengan vektor lain, maka bisa kita kurangkan vektor yang bersangkutan yang kita mau cari komponennya dikurangkan dengan proyeksi vektor ini terhadap ini gitu ya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 11. Nah, soal nomor 11 sendiri, jika proyeksi PBA ini adalah proyeksi ortogonal atau proyeksi vektor A terhadap B, tunjukkan bahwasanya proyeksi vektor B daripada ini itu setara dengan yang namanya proyeksi vektor B terhadap vektor A. Proyeksi vektor A terhadap B gitu ya. Nah, oke, so kita hapus dulu untuk nomor 9 sama nomor 10-nya ya. Oke. So, untuk soal nomor 11 ini lebih ke teoritis ya, lebih ke penurunan sebenarnya. Kita buktiin bahwa benar nggak sih yang dikatakan yang ada di soal itu benar apa salah, atau mungkin dalam jawabannya itu bentuknya lain gitu loh. Oke, proyeksi vektor B, vektor sesuatu daripada si ini nanti kita proyeksikan terhadap B. Nah, itu hasilnya adalah proyeksi vektor A terhadap B. Nah, kita tahu bahwasanya kan definisi daripada ini itu adalah A dot B perpanjang vektor B dikuadratkan dikalikan dengan vektor B-nya itu sendiri. Ya sudah, berarti untuk yang ini, ya ini juga sama ya berarti ya. Berarti proyeksi dari sebuah vektor daripada vektor A dot B dibagi dengan panjang vektor B kuadrat dikalikan dengan B, vektor B. Nah, kira-kira ini kalau di hasil ini kita proyeksikan terhadap B lagi, berarti artinya apa? Ya, artinya berarti nanti ini dikalikan dengan ini lagi, terus dibagikan dengan ini kuadrat harusnya ya. Enggak dong. Ya, ini dari yang ini itu dikalikan dengan B per B kuadrat dikalikan dengan B kembali. Nah, gitu kan. Karena kan sebenarnya kalau kita lihat kan sebenarnya ini PBA itu adalah tinggal ini dikalikan dengan ini, ya dot ya. Dot ini dibagi dengan, atau ini sebenarnya bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini boleh sebenarnya. A dot B dikalikan dengan ini per vektor B kuadrat. Boleh aja sebenarnya, nggak ada masalah ya. Berarti yang berubah hanyalah di bagian sininya aja nih. Ya, yang berubah yang kita cari nanti. Ya udah, berarti ini gimana kira-kira? Nah, berarti ini jadinya A dot B, terus kemudian berarti per B kuadrat dikalikan dengan B, vektor B, kemudian ini dikalikan dengan yang namanya B lagi, gitu ya. Dikalikan dengan yang namanya B lagi, so barulah dikalikan dengan yang namanya panjang vektor B per panjang vektor B kuadrat. Ya, berarti dari sini apa yang bisa kita peroleh? Ya, ada yang bisa kita coret. Apa tuh? Ya, ini sama ini adalah sesuatu nilai yang sama. Ya. Oke, berarti jadinya apa? Ya, jadinya A dot B dikali dengan vektor B per B panjang vektor B kuadrat. Ya, berarti benar nggak bahwasanya ini sama dengan ini? Benar ternyata. Ya, jadi ini untuk yang A ini, untuk 11 yang A ini terbukti benar. Ya, terbukti benar. Sebenarnya ya emang namanya tunjukkan bahwa berarti kita harus nunjukin bagaimana caranya ya. Oke, itu untuk yang A. Untuk yang B, nah A kurang PB, berarti A dikurangkan dengan panjang proyeksi vektor A dikalikan dengan vektor B ini sama dengan 0. Nah, ini definisinya adalah komponen A yang tegak lurus dengan vektor B. Nah, kalau misalnya kita tahu bahwasanya ini sebuah vektor yang tegak lurus dengan vektor B di sini, ya kan? Kemudian kita kali dengan yang namanya 0, otomatis hubungan antara kita kasih namanya X deh. Ya. Jadinya X ini adalah komponen A yang tegak lurus sama ini nih. Berarti kita punya informasi bahwasanya X ini, vektor X ini tegak lurus dengan vektor B.
So apa? Ya, so berarti sudut yang dibentuk, berarti tetanya sama dengan 90 derajat. Ya, berarti kalau misalnya kita hitung dengan cara panjang vektor X dikalikan dengan panjang vektor B dikalikan dengan cos 90. Ya kan? Maka hasilnya apa? Panjang vektor X dikalikan dengan panjang vektor B dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Seperti itu ya. Jadi karena berhubung saling tegak lurus nih mereka berdua gitu ya. Jadi ini kita anggap dia vektor X ya misalnya. Maka vektor X dot vektor B itu pasti hasilnya adalah selalu 0 karena vektor X sama vektor B ini adalah vektor yang saling tegak lurus. Oke, so kita lanjut. Sebenarnya sebelum kita lanjut, mungkin ini ada alternatif sebenarnya. Mungkin ini bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini. Ini kalau dikalikan mungkin gini ya, A dot B dikurangkan dengan PBA dikalikan dengan vektor B. Nah, kita tahu bahwasanya kan ini hasilnya adalah A gitu ya. Vektor A dot vektor B perpanjang vektor B kuadrat dikalikan dengan vektor B dikalikan dengan vektor B lagi. Ya, ini habis dong ya kan. Nah, berarti dapat kita simpulkan berarti apa? A dot B dikurangkan dengan A dot B, ya karena yang dikurang adalah bentuk yang serupa, bentuk yang sama, maka hasilnya adalah 0. Jadi boleh juga kalau mau bikin konteksnya seperti ini ya, gak ada masalah. Oke, so untuk nomor 12 ini ya terbukti benar juga ya, terbukti sesuai. Terbukti sesuai. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ke soal nomor 12 sampai nomor 15 karena soalnya sepaket. Dan kita punya 3 vektor U, V, dan W, maka ditanyakan adalah cross product. Oke, sebenarnya untuk cross product sendiri ini berbeda dengan dot product ya, bahwasanya oke, jadi ada vektor U sama V dan ini kita bikin kalau misalnya V. Oke, nomor 12 kalau V cross W, maka ya kita sebutkan semua vektor yang kita bahas V dengan W-nya. Oke, berarti jadinya adalah 1. Nah, ini jadinya 1 kok 1. Nah, jadi ini sebenarnya kita bikin sebuah matriks terlebih dahulu ya. Oke, jadi sebenarnya kita bikin dalam sebuah matriks dulu, yaitu dalam min 1, 3, 2, kemudian 1, 7, 0. Nah, jadi ini sebenarnya I, J, K. Nah, untuk mencari I-nya sebenarnya gampang, tinggal tutup. Ya, jadinya berarti 3, 2, 7, 0. Oke. Nah, jadi sebenarnya lebih ke ekspansi ya, sebenarnya ekspansi daripada kolom 1 gitu ya. Nanti tinggal kita hitung begini. Nah, cuman nggak bisa ya karena emang bukan begitu sistemnya. Jadi hanya sekedar menutup saja. Ya. Oke, kalau I intinya dia plus, kalau ini dia min, ini plus ya. Oke, ya sudah. Berarti kalau ini kita tutup, berarti jadinya adalah plus daripada 3, 2, 7, 0. Nah, kemudian apa sih namanya? Lanjut lagi, yaitu adalah versi minusnya daripada kalau ini kita tutup berarti min 1, 2, 1, 0. Kemudian lanjut lagi berarti plus daripada ini kalau ditutup ya min 1, 3, 1, 7. Ya sudah, berarti ini kalau kita hitung ya berarti plus daripada ini 0 dikurang dengan 14, kemudian minus dari 0 dikurangkan dengan 2, plus daripada min 7 dikurang dengan 3. Berarti dotnya itu sama dengan ini ya. Oke, berarti jadinya adalah 0 min 14, berarti min 14. Kemudian 170 berarti min 132. Oke. Oh lah, sorry. Ini U dot V ya. Ini U cross V. Sorry, ini U cross V. Nggak apa-apa deh. Toh juga apa namanya? U cross V di sini kita butuh di nomor 14 ya. Jadi yang nggak usah nyampe-nyampe cari lagi.
Berarti min 14, ini 2, ini minus 10 ya. Oke, untuk nomor 12-nya V cross W, berarti V-nya adalah 170.451 ya. Oke, ini ingat ini adalah IJK dengan pembagian ini plus min plus, pasti tetap tukeran ya. Oke. Ya udah, berarti ini sama dengan daripada plus, kalau ini kita tutup i-nya berarti 7051. Nah, kemudian minus daripada kalau tutup 1041. Terus kemudian kita bikin plus lagi daripada 1745 ya, 1745. Ya udah, berarti jadinya adalah plus 7 kurang 0 ya, 7 kurang 0. Terus kemudian minus daripada 1 kurang 0, lanjut lagi plus daripada 5 kurang 28 ya, 5 dikurangkan dengan 28. Berarti ini jadinya adalah 7, min 1, min 23. Maka jawaban soal nomor 12 adalah yaps yang C. Nah, so berarti di sini kita sudah punya informasi. Jadi ini mungkin kita tulis aja ya, bahwasanya U cross V, U cross V di sini hasilnya adalah min 14, 2, min 10. Nah, kemudian untuk V cross W, V cross W itu sama dengan 7, min 1, min 23 ya. Oke, so ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 14. Soal nomor 14 nomor 13 terlebih dahulu. U cross daripada V cross W. Nah, berarti ini kita mengcrosskan, bahwasanya kita mengcross antara U yang min 1,3,2 kita crosskan dengan yang namanya V cross W, itu adalah 7, min 1, min 23. Ya udah, berarti ini kita bikin dulu dalam bentuk vektor matriks ya. Min 1, 3, 2, 7, min 1, min 23. Nah, kalau udah ya udah tinggal kita kerjakan aja ya. Ingat, jangan lupa ini IJK. So, dan jangan lupa ini adalah plus min plus ya. I-nya plus, J-nya min, K-nya plus. Oke, ya sudah, berarti langsung kita tutup saja untuk I-nya. 32 berarti plus, ini berarti akan menjadi plus mutlak daripada 3, 2, min 1, min 23. Terus kemudian min daripada, ini kalau ditutup jadinya berarti min 1, 2, 7, min 23. Kemudian plus daripada, ini kalau kita tutup jadinya adalah min 1, 3, 7, min 1. Nah, berarti ini hasilnya sama dengan gitu ya, sama dengannya di sini aja deh. Oke, berarti jadinya plus daripada min berapa? Berarti min 69 ya. Berarti min 69 dikurang dengan 2, jadi dikurang min 2 jadinya plus 2. Terus kemudian min daripada ini 23 dikurang dengan 14. Kemudian lanjut lagi plus daripada 1 dikurangkan dengan 21. Oke, berarti jadinya adalah plus min 67, berarti min 67 ya, min 67, min 9, terus kemudian plus min 20 ya. Jadi jawaban untuk yang nomor 13 adalah yang A. Nah, lanjut ke soal nomor 14. Nah, untuk nomor 14, U cross V dikalikan dengan cross dengan W ya. Oke, cross dengan W. Ya udah, berarti ini kita udah dapat nih bahwasanya U cross V-nya. Berarti min 14, 2, min 10 ini
kita cross dengan yang namanya W-nya adalah 4, 5, 1. So ini kalau kita bikin dalam bentuk matriks, berarti matriksnya adalah min 14, 2, min 10, 4, 5, 1. Dan jangan lupa ini IJK. Dan jangan lupa bahwasanya ini adalah plus min plus ya, biar kita nggak terlalu kebanyakan ribet-ribet muter-muter ya. Oke, ya udah, berarti lanjut aja. Berarti ini kita bikin berarti jadinya adalah plus daripada, kalau kita tutup jadinya adalah 2 min 10, 5, 1. Kemudian min daripada min 14, min 14 min 10, 4, 1. Kemudian plus daripada 14 min 14, 2, 4, 5. Ya udah, berarti plus daripada 2 dikurang dengan 50, berarti dikurang min 50 berarti tambah 50 ya. Ditambah dengan 50. Kemudian min daripada min 14 ditambah dengan 40 karena min 40. Kemudian lanjut lagi plus daripada minus 70 dikurang dengan 8. Jadinya berarti 52, ini kan min 26 ya, jadinya min 26, min 78 ya. Oke, jadi jawabannya adalah yaps yang D. Nah, U cross V dikali di cross lagi V cross W. Oke, ya udah kita hantam aja ya kan, nggak perlu takut. Oke, so untuk nomor 15. Nah, nomor 15 kita punya informasi diminta adalah ya ini yang langsung aja ya, berarti min 14, 2 min 10 kita crosskan dengan yang namanya 7 min 1, min 23. Nah, kenapa sih angkanya gede-gede banget gitu ya? Oke, ya sudah, kita bikin dulu matriksnya. Berarti min 14, 2 min 10, 7 min 1 min 23. Dan jangan lupa ini adalah IJK, yang dimana berarti ini adalah positif, negatif, positif. So berarti langsung aja positif daripada kalau ini kita tutup jadinya adalah 2 min 10 min 1 min 23. Kemudian lanjut lagi minus daripada min 14 min 10 7 min 23. Terus kemudian plus daripada min 14 min 14 27 min 1. Oke, ya sudah, berarti jadinya adalah plus daripada ini adalah min 46 dikurang dengan 10. Terus kemudian min daripada, nah 23 kali 14 berapa tuh? Nah, langsung aja, 23 kali 14 adalah 322. 322 ditambahkan dengan 70. Lanjut lagi plus daripada 14 dikurang 14. So berarti jadinya adalah min 56. Kemudian ini jadinya adalah wait dulu. Ini dikurang, oh ya, ini min 392 ya, sorry, min 392. Terus kemudian ini 0. Maka jawaban soal nomor 15 adalah yaps yang B. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16 terlebih dahulu ya. Ke nomor 16 ada 3 vektor A, B, C dan ditanya adalah A dot B cross C. Ya udah, berarti kita cari dulu B cross C-nya ya. Oke, untuk nomor 16 kita cari B cross C-nya terlebih dahulu. Berarti kita mengcrosskan antara, ini kita bikin dulu matriksnya berarti ya. 7 min 6 4, kemudian 5 1 2. Kemudian ini jangan lupa ini IJK. Dan jangan lupa juga bahwasanya ini plus min plus. Ya sudah, berarti untuk mencarinya adalah dengan cara plus daripada determinan min 6 4 1 2. Terus kemudian minus daripada 7 4
kemudian lanjut lagi plus daripada 7 min 6, 5, 1 ya. Oke, berarti jawabannya adalah plus daripada min 12 kurang 4, kemudian min daripada 14 kurang 20, terus kemudian lanjut lagi plus daripada 7 dikurang dengan min 30 tambah 30 berarti. Jadinya berarti ini min 16, kemudian ini 6 ya, karena min 6, terus habis itu ini 37. Nah, lanjut lagi, barulah kesimpulannya A dot B cross C itu berarti ya vektor A nya adalah 0, 5, 8 dot dengan yang namanya min 16, 6, 37. Ya udah, berarti jadinya adalah 0 kali dengan min 16. Nah, ini berarti langsung aja ya. 0 kali min 16 0. Terus langsung aja di sini aja deh. 0 kali 16 0 tambah dengan 30 tambah dengan 37 kali 8. 37 kali 8 itu adalah 296. Ya. 296, dan kalau ini ditambahin dengan 30 jadinya 326 ya. Oke, jadi jawaban soal nomor 16 itu adalah Yapsiang D. Nah, lanjut ke soal nomor 17. Oke. Jadi ada segitiga PQR, nah, yang dimana P itu punya koordinat yaitu adalah 0, min 3,2. Terus untuk Q-nya adalah min 5,5,1. Terus kemudian R-nya adalah min 1,9,7. Nah, yang ditanya adalah luas segitiganya gimana. Nah, ini nggak bakal mungkin ya, tinggal kita pakai setengah kali alas kali tinggi. Nah, jadi ada berupa pendekatan yang dimana sebenarnya kita bisa menggunakan ini dengan aturan sinus ya, setengah kali panjang kali sin sudutnya, ataupun kita menggunakan cross product, yang dimana kita kita harus mencari dua sudut yang dua sisi yang saling yang saling bertemu ya, sama kayak aturan sinus juga sama. Jadi kita harus memisalkan bahwasanya ini ini ada nih, kita pakai ini vektor A, ini adalah vektor B gitu ya. Ini adalah vektor C. Jadi kalau mau pakai A sama B boleh nggak? Boleh. A sama C boleh nggak? Boleh. B sama C boleh nggak? Boleh ya. Oke, so kita cari dulu nih vektor A-nya. Vektor A-nya ini kan berarti adalah vektor PQ. Ya udah, sama dengan Q kurang P. Ya udah, berarti jadinya adalah min 5,5,1 dikurang dengan P-nya adalah 0, min 3,2. Berarti untuk vektor A-nya sendiri adalah min 5, 5 kurang min 3, 5 tambah 3, 8, 1 kurang 2 itu min 1. Ya. Kemudian untuk vektor B-nya adalah PR. Berarti R kurang P sama dengan R-nya adalah min 1,9,7 dikurangkan dengan yang namanya R-nya adalah R kurang P ya. P-nya dikurang P-nya adalah 0, min 3,2. Berarti hasilnya adalah min 1, 9 tambah 3, 9 tambah 3, 12, 7 kurang 2, 5. Ya udah, berarti luasnya adalah setengah dikalikan dengan tanda mutlak dari panjang dari vektor A cross vektor B. Karena kan hasilnya bisa minus ya. Ya udah, berarti setengah. Nah, oke, sekarang kita cari untuk vektor A dot vektor cross vektor B-nya. Nah, berarti ini kan jadinya kalau kita bikin matriks dulu ya. Berarti min 5, 8, min 1. Terus kemudian min 1, 12, 5 ya. Min 1, 12, 5. Ini I, J, K. Nah, jangan lupa ini plus min plus. Berarti untuk A cross B-nya sendiri berarti plus daripada ingat ya, ini nanti determinan ya, berupa determinan. Kok berupa determinan? Ini berupa panjang ya, karena kan nanti ini berupa vektor kan. A cross B berarti A daripada, oke, kalau ini ditutup adanya 8 min 1 12 5, kemudian minus daripada min 5 min 1 min 1 5, kemudian koma lagi plus daripada min 5
8 min 1 12. Oke, jadinya berarti plus daripada 40 ditambah dengan 12, kemudian min daripada min 25 dikurang dengan 1, ya kan, karena ini hasilnya adalah min plus 1 gitu ya. Kemudian plus daripada min 60 dikurang min 8 ditambah 8. Ya udah, berarti jadinya adalah 52, min 20. Ini min 26 jadinya adalah 26. Kemudian itu adalah min 68, itu berarti min 52 ya. Oke. Ya udah, berarti langsung kita masukkan aja. Berarti tinggal kalau dicari panjang kan tinggal ya namanya akar kuadrat daripada 52 kuadrat tambah dengan 26 kuadrat tambah dengan min 52 kuadrat. Ya udah, langsunglah dihitung dengan cara ya udah kalkulator aja gitu ya. Siapa coba yang mau nulis kayak gitu ya? Berarti ini setengah dikalikan dengan yang namanya akar 52 kuadrat tambah 26 kuadrat tambah 52 kuadrat. Hasilnya adalah 78, ya kan? Nah, setengah daripada 78 itu adalah 39. Jadi luas segitiganya adalah 39 satuan luas. Ya, jadi jawabannya adalah 39 satuan luas. Oke, so dengan begitu kita lanjut ke tes formatif yang kedua, karena tes formatif pertamanya cukup sampai nomor 17.